Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhlas. Di sini saya akan melakukan penginstalan DNS server menggunakan Debian. Oke. Di sini kita masuk dulu ke VirtualBox-nya. Nah, di sini saya sudah ada file Debian-nya ya. Bagi teman-teman yang belum ada, nah itu kalian download dulu. Ada linknya di Google. Itu kan cuma cari doang, cari lagi. Dan sama untuk langkah-langkah penginstalan Debian-nya ada tutor di YouTube. Oke. Di sini sebelum kita melakukan penginstalan DNS servernya, kita harus melakukan settingan dulu terhadap jaringannya. Oke. Di sini kita klik setting. Di sini pilih network adapter 2. Ini di-enable kan. Nah, di sini kalau punya teman-teman belum terpilih host only adapternya, pilih dulu host only adapter. Dan di sini juga pilih juga virtual host only internet adapter. Di sini kenapa 2? Karena yang sebelumnya punya saya error, makanya saya buat yang kedua biar tidak terjadi error. Dan di sini juga previous mode-nya yang awalnya punya kalian Denny rubah ke allow all. Oke, lanjut. Oke. Nah, berarti dia sudah ada di sini ya, kawan-kawan. Lanjut ke setelah melakukan settingan, langsung kita start kan. Oke. 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 Mungkin kira-kira tampilan Debian seperti ini ya, kawan-kawan. Saya besarkan saja. Masih proses. Oke. Di sini kita masuk dulu ke root-nya. Di sini masukkan passwordnya. Oke. Di sini kita sudah masuk ke root. Oke. Langkah pertama, di sini kita cek dulu apakah IP yang kalian langkah pertama kita harus membuat IP dulu. Oke, dengan cara kita cek dulu lah IP-nya apakah ada atau belum. Dengan cara ketikkan IP A. Nah, di sini karena IP kita belum buat gitu. Jadi di sini buat dulu IP-nya dengan cara ketikkan sintaks nano etc network interface. Kalau sudah seperti ini, klik enter. Nah, di sini barulah kita konfigurasikan jaringannya. Oke, barulah kita konfigurasikan jaringannya. Oke, Oke, jaringan kedua. Oke. Auto INP no S8 eFace INP no S8 inet static. Nah, di sini dia masukkan address yang kita mau buat. Address 192.168.1.1. Lanjutkan untuk pembuatan netmasknya. Netmask 255.255.255
network 192.168.1.0. Oke. Setelah ini kita Ctrl O, Enter, Ctrl X. Oke. Itu kita sudah membuat jaringannya. Setelah pembuatan jaringan, pastikan kalian harus merestart dulu jaringan yang kita buat itu dengan cara ketikkan sintaks etc init.d networking restart. Oke. Oh, salah. Ini initnya bukan D ya, teman kawan-kawan. T deh, oke. Net in etc. Oh iya, salah. Sorry. Ini salah nih. Ini slash bukan dot. Oke. Nah, di situ dia sudah melakukan restart. Sekarang lakukan pengecekan IP-nya, apakah IP-nya sudah masuk atau belum dengan cara IP A. Nah, ini dia IP-nya sudah masuk di nomor 3 itu ada inet 192.168.1.1 dan nomor 2-nya hilang, dan di nomor 2 IP yang nomor 2 hilang. Itu kawan-kawan jangan panik. Itu tinggal kita melakukan reboot doang, nanti dia bakal muncul lagi seperti ini. Reboot. Oke. Dia akan kembali lagi masuk, ibaratnya merefresh lagi biar yang nomor 2-nya itu muncul. Oke. Masuk lagi ke root, passwordnya 123. Oke. Kita lakukan pengecekan IP. Nah, sudah muncul kan IP-nya. Oke, lanjut ke langkah kedua. Selanjutnya kita melakukan pembuatan repositori dengan mengetikkan sintaks nano etc apt sources.list. Oke. Nah, di sini kita komentarkannya ini, dan di sini buat dep http /2 ftp.debian.org/debian stable main contrib non free. Oke. Main contrib non free. Oke. Kawan-kawan, untuk membuat ini jangan sampai salah gitu kayak, walaupun satu kata aja salah itu nanti bakal berimpact ke depannya gitu waktu penginstalannya. Kira-kira sudah seperti itu, kayaknya sudah benar. Langsung saja kita save. Kita save dengan cara Ctrl O, Enter, Ctrl X. Setelah itu barulah kita update repositorinya dengan sintaks apt update. Oke. Nah, di sini pastikan laptop teman-teman itu terhubung ke jaringan, karena dia di sini mengupdate repositori yang kita buat tadi. Nah, di sini menunggu
Oke. Oke, udah siap, udah selesai. Udah selesai. Setelah selesai pembuatan repository dan update-nya, sekarang selanjutnya kita install bin 9-nya, bind 9-nya. Karena untuk melakukan penginstalan DNS kita butuh yang namanya bind 9. Itu ketikkan sintaks apt install bind 9. Oke. Enter. Nah, ini Y. Oke. Dia sekarang sedang proses untuk penginstalan bind 9-nya. Yang mana nanti kita melakukan di dalam bind 9 itu kita melakukan setting-settingan domain name-nya. Kita nanti mau merubah domainnya, mau nama siapa gitu, kayak IP-nya yang kita setting nanti di dalamnya gitu. Oke, ini sudah selesai terinstall. Setelah kita install bind 9, kita cek status bind 9 itu apakah sudah aktif atau belum dengan cara sistem ctl status bind 9. Oh, sistem ctl, ini bukan stl ya, ctl. Oke. Nah, di sini dia sudah aktif. Dan kita bisa melakukan ke proses selanjutnya. Setelah kita melakukan penginstalan bind 9-nya, masuk ke dalam bind 9 dengan ketikan cd etc bind. Oke, sekarang kita sudah masuk. Kita cek dulu yang apa-apa saja file-file yang ada di dalam bind tersebut dengan cara ls. Nah, di sini kita langkah selanjutnya, di sini kita akan mengcopy file db 100. Di sini kita akan melanjutkan ke 109. DB 192. Mohon maaf. Oke, di sini kita copy dua file yang mana DB lokal dan DB 127. DB lokal itu akan kita copy ke DB bebas, mau nama apa kita masukkan nanti. Oke, di sini langsung saja saya copy filenya dengan cara cp db lokal. Dan di sini saya mau buat nama filenya nama saya sendiri, db.ikhlas. Oke. Dia sudah terbuat, tapi nanti saja kita cek setelah kita sudah membuat dua file tersebut. Ini yang db127 bakal kita buat ke ke file lain, ke file yang kita buat. Dengan cara sama cp db.127. Misalnya saya mau buat db192 gitu kan.
db 109.192. Oke. Nah, kita cek lagi apakah dia sudah terbuat. Nah, di situ dia sudah terbuat, ada db ikhlas dan juga ada db 192. Itu isinya bakal sama ya kawan-kawan, karena kita tadi itu mengcopy file 127 dan db lokal menjadi ke db ikhlas dan db 192. Boleh kita cek? Boleh. Oke, kita cek di dalam db lokal, cd db.local nano db.local. Nah, di dalam db.local tampilannya seperti ini, dan kita cek lagi di yang db kita buat tadi. Oke, Ctrl X, db nano db.ikhlas. Nah, dia bakal sama karena seperti yang saya bilang tadi, kita itu hanya mengcopy file db lokal menjadi ke db ikhlas gitu. Oke, kita keluar, kita clearkan saja. Oke, lanjut selanjutnya lakukan konfigurasi. Kita ls dulu, kita lihat dulu. Lakukan konfigurasi pada name conf default zones, strip zone. Jadi kita bakal melakukan konfigurasi di situ dengan ketikan sintaks nano name dot conf dot default dot zones bukan dot ini gini. Oke. Nah, setelah kita masuk ke dalamnya, di dalam tersebut ada data-data di dalam file name conf default zones, dan kita akan melakukan konfigurasi dulu terlebih dahulu, dan pembuatan domain name itu pembuatannya di dalam sini. Oke. Di sini kita akan rubah dulu yang mana domain name pertama kan localhost nih. Kita rubah dulu menjadi nama kita, boleh. Di sini boleh sih nama-nama apa saja gitu. Di sini saya akan buat nama saya sendiri. Jangan lupa yang awalnya db lokal itu ganti dengan db yang kita buat tadi. Di sini yang tadi itu saya buat db ikhlas. Di sini di sini buat IP kita. Buat IP kita 168.192.in. Ini memang kebalik ya, itu memang prosedur dalam pengisian domainnya. Oke. Di sini yang db 127 ganti yang sama kita buat tadi, yaitu db 192. Oke, lanjut bawahnya. Oke. Kira-kira cuma itu aja sih yang kita rubah. Di sini kita sudah merubah domain name-nya. Di sini kita udah merubah IP-nya jadi IP yang kita buat di awal. Oke. Setelah itu Ctrl O, Enter, Ctrl X keluar. Setelah itu kita akan melakukan konfigurasi di dalam db ikhlas tadi. Oke, kita masuk lagi ke dalam db ikhlas dengan cara nano db.ikhlas. Nah, di dalamnya ini kita kan tadi di domain name-nya buat namanya Muhammad Ikhlas. Itu sesuai sama yang kalian buat gitu. Dan di sini yang mana localhost ini akan kita ganti sama domain name yang kita buat tadi. Oke. Muhammad
ikhlas. Muhammad ikhlas. Oke. Di sini tetap jangan lupa di sini kita buat juga Muhammad ikhlas. Muhammad ikhlas. Oke. Dan di sini masukkan IP kita ya guys. Kawan-kawan maksud saya. .168.1.1. Oke. Untuk yang kolom ketiga ini A-nya ini cuma 1 ya kawan-kawan. Dan di sini ganti www. Masukkan lagi IP kita lagi. 192.168.1.1. Oke. Enter lagi. Di sini kita buat FTP-nya. Tab in, tab A, tab 192.168.1.1. Oke. Di sini kita sudah melakukan konfigurasi dalam Nano DB ikhlas. Di dalam DB ikhlas. Habis. Kalau sudah seperti ini tampilannya, itu kita save-kan aja. Ctrl O, Enter, Ctrl X. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi di dalam Nano DB 192 yang kita buat tadi, yang hasil copy dari DB 127. Nano DB 192. Nah, di sini kita juga merubah sama halnya dengan merubah tadi yang di dalam Nano DB ikhlas tadi, yang mana localhost-nya ganti dengan domain yang kita buat di awal, Muhammad ikhlas. Di sini Muhammad ikhlas. Sebentar. Oke. Di sini juga masih ada perubahan. Sebentar ya guys. Di sini juga diganti Muhammad ikhlas. Muhammad ikhlas. Di sini cuma satu in ptr pas www. Oh ya, di sini jangan lupa buat www.muhammad ikhlas. Oke, enter. Di sini juga kita tambahin satu lagi, tab in, tab ptr, tab FTP. Kita kan tadi buat FTP tuh, tambahin juga FTP-nya. Muhammad ikhlas. Oke. Kalau sudah sesuai sama yang pada tampilan tersebut, itu kita save-kan aja, Ctrl O, Enter, Ctrl X. Oke. Selanjutnya melakukan konfigurasi pada resolve.conf dengan cara ketikkan nano etc resolve.conf. Oke, enter. Nah, di sini masukkan name servernya, name server pas 192.168.1.1 pas.
Dan di sini kita masukkan domain name kita. Domain kita buatnya tadi Muhammad Ikhlas. Dan searchnya itu Muhammad Ikhlas. Oke. Setelah seperti itu, langsung saja kita save, Ctrl O, Enter, Ctrl X. Setelah selesai melakukan konfigurasi, tadi ada 4 konfigurasi ya. Setelah selesai itu kita restartkan BIND-nya dengan cara sistem CTL restart BIND 9. Oke. Setelah itu cek lagi BIND-nya dengan sintak yang sebelumnya ya kawan-kawan. Kita cek statusnya apakah sudah aktif dan apakah domain kita sudah masuk gitu. Oke. Nah, di sini kalian bisa lihat di situ ada nama Muhammad Ikhlas yang kita robah tadi sama dengan IP-nya. Oke. Kalau sudah tampilannya kayak gitu seperti itu, kita ceklah yang kita buat tadi. IP yang kita buat tadi itu apa? 192.168.111 dengan cara ns lookup. Kita clearkan dulu lah biar nampak. Dengan cara ns lookup 192.168.1.1. Nah, di situ ada FTP Muhammad Ikhlas, ada www Muhammad Ikhlas, ada IP-nya itu sesuai sama yang kita buat sebelumnya. Sekarang ns lookup nama domainnya, apakah dia muncul gitu kan? Nah, oke, berarti bisa dibilang kayak sudah aktif ya kawan-kawan. Selanjutnya barulah kita lakukan ping terhadap IP dan domain yang kita buat, apakah sudah jadi atau belum. Jadi DNS server ini saya bilang dia fungsinya untuk mencari informasi tentang IP kita dengan domain name yang kita buat gitu. Nanti kita pingkan dengan nama domain kita, kalau dia berjalan nanti keluarlah nanti informasi IP yang ada di laptop kita. Itu fungsi DNS server. Oke, langsung saja. Pertama saya akan ngecek lewat domain dengan cara ping Muhammad Ikhlas. Nah, dia berjalan, berarti informasinya muncul dan server sukses. Oke, ini dia tidak akan berhenti kalau kita tidak memberhentikannya. Dia memberhentikannya dengan cara Ctrl C saja. Dia akan berhenti. Dia nggak akan berhenti, dia akan terus mencari informasi kalau nggak kita berhentikan. Oke. Di sini kita bakal ngecek di CMD di window kita, apakah dia sudah masuk atau sudah terhubung ke window. Kita harus melakukan hubungan dari Debian ke window-nya dengan cara setting di jaringannya. Bisa dilihat. Itu kita melakukan klik kanan di jaringan kalian, open network dan setting internet setting. Oke.
Oke, di sini pilih change adapter option. Oh, mohon maaf, di sini terlalu banyak saya klik, makanya dia banyak. Nah, di sini ada, jadi kita pakai tadi VirtualBox host only network 2 ya teman-teman, berarti dia ini. Klik kanan, properties. Nah, pilih Internet Protocol version 4, properties. Nah, di sini IP address-nya 1.3 dan masukkan juga default gateway-nya itu 192.168.1.1 dan juga DNS servernya. Ini DNS server ini harus sesuai sama IP yang kita buat di Debian tadi. Di Debian tadi kan sudah pas 192.168.1.1. Oke. Berarti kalau dia sudah seperti ini, berarti dia sudah tersetting gitu. Bagi yang kalian belum tersetting, boleh ikutkan aja seperti ini. Pokoknya harus sesuai dengan yang IP yang kalian buat. Oke. Kita close kan, berarti dia sudah terbuat. Nah, sekarang kita bisa melakukan pengecekan di CMD-nya. Boleh kita lakukan langsung ping di CMD-nya apakah dia sudah terhubung. CMD. Kita masuk ke CMD. Kita masuk ke CMD. Langsung saja kita akan mulai dulu melakukan ping terhadap IP-nya, apakah dia berjalan, apakah dia terhubung gitu kan. Ping 192.168.168.1.1. Nah, berarti kalau sudah tampilan seperti itu, berarti dia jalan DNS server sukses. Oke. Kita ping domainnya. Nama domain kita tadi apa? Muhammad Ikhlas. Oke. Nah, kenapa saya buat akhirnya titik? Karena tadi saya ingat saya menambahkan titik saat membuat domainnya gitu. Makanya saya buat titik gitu. Muhammad Ikhlas titik. Kalau kalian misalnya nggak mau nih nama domainnya dipingkan, coba pakai titik. Kalau dia mau berarti harus pakai titik untuk melakukan pengecekan. Nah, mungkin untuk penginstalan DNS server sudah selesai sampai ini. Saya Muhammad Ikhlas, kalau ada kata-kata yang salah dalam penyampaian saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.